Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore bagi Sobat Unik. Berjumpa dengan kami, yakni saya Husni Mubarok dan rekan saya Eko Priyatno Triwarso. Kami berdua akan mencoba membahas dengan bijak dan santai terkait dengan implementasi sebuah kebijakan dan juga evaluasi tentunya, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Bincang-bincang ini dibuat dalam rangka mencukupi atau memenuhi tugas mata kuliah yang diasuh oleh Dr. Daimul Abrar MSI, yakni mata kuliah Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Nah, sebelum itu, Sobat Unik, bagi teman-teman atau Sobat Unik yang ingin kuliah melanjutkan perkuliahannya, saya menyarankan untuk kuliah di Unik saja. Kenapa? Karena menurut saya kuliah di Unik ini fasilitasnya lengkap, kemudian aksesibilitasnya mudah, Memiliki dosen-dosen yang berkompetensi, sarana yang mudah diakses. ya terjangkau, kemudian nuansanya juga sangat mendukung karena sejuk di bawah lereng Bukit Wilis, tepatnya di bawah Kloto ya, dekat dengan perkotaan juga. Jadi saya kira itu kalau mau kuliah jangan jauh-jauh, cukup di Kediri aja, cukup di Unik saja. Ini tadi saya sampaikan tadi tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Kalau boleh tahu ini sebenarnya secara umum undang-undang ini tentang apa sih? Apa target dan tujuannya seperti apa? Baik, terima kasih Sobat Unik yang saya cintai. Jadi kebetulan kami berdua menyampaikan terkait implementasi kebijakan publik terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 seperti ya, evaluasinya ya, evaluasinya tentunya ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di dalam dunia yang sudah modern ini kita tentunya melihat bahwa kondisi kebudayaan kita itu sangat mulai meredup ya, mulai mengalami degradasi. Padahal kalau kita bicara lebih dalam, tentunya kalau ada suatu kalimat yang menyampaikan begini, bahwa sebuah bangsa itu mudah sekali dihancurkan melalui 3 faktor. Pertama, kabulkan sejarahnya. Kabulkan sejarahnya. Kedua, Oke. hapus jejak peradabannya. Ketiga, jauhkan mereka dari leluhurnya. Niscaya sebuah bangsa akan hancur. Ini siapa yang mencetuskan Ya, ini? ini beberapa budayawan sudah mengerucutkan bahwa seperti itu yang akan terjadi. Artinya memang dibutuhkan sebuah regulasi yang sifatnya memberikan perlindungan terhadap kebudayaan yang sudah kita miliki. Karena perkembangan atau kemajuan zaman itu adalah sebuah keniscayaan. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang tentunya adalah membentengi diri kita, membentengi bangsa kita dari degradasi kebudayaan. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Jadi salah satu faktornya ya untuk pelestarian kebudayaan di Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu tentunya ada beberapa hal yang menjadi pokok bahasan substansinya, bahwa ada 10 hal pokok yang menjadi target atau sasaran dari pemajuan kebudayaan. Yang pertama adalah adanya tradisi. Sebentar, boleh saya potong? Ini karena saya sering sekali ada tumpang tindih istilah kebudayaan atau budaya itu sendiri. Kalau boleh tahu sebelumnya bisa tidak menjelaskan secara lebih gamblang, lebih lugas sebenarnya budaya itu seperti apa sih? Kadang-kadang kita kalau ngomong budaya lebih mindsetnya lebih ke kesenian misalnya, tradisional. Sebenarnya budaya sendiri seperti apa, Pak? Oke, jadi secara garis besar budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, jadi itu adalah gambaran sederhananya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dalam hidup kita, mungkin mulai dari rumah, kita bangun pagi, kita membersihkan tempat tidur, menyapu, dan itu berlangsung bertahun-tahun dan diwariskan, itu menjadi budaya. Iya, bisa jadi rutinitas yang kita lakukan sehari-hari itu juga budaya. Betul sekali. Jadi intinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan tentunya hal-hal yang positif. Positif, baik. Kembali lagi ke undang-undang tadi ya. Tadi menyampaikan ada 10 objek 10 objek wisata. Apa saja itu, Pak? Iya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam keseharian kita tentunya menjadi suatu tradisi begitu, menjadi yang sesuatu yang diturunkan
melintasi generasi. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan, adalah objek yang menjadi sasaran untuk pelestarian kebudayaan di Indonesia. Yang pertama adanya tradisi lisan. Tradisi lisan itu adalah suatu pengetahuan terkait dengan tutur tentang apa yang disampaikan kepada dari orang tua kepada anak tentang kebaikan. Itu tradisi lisan. Dan ini kalau kita tidak melestarikan, kita bakal habis dengan budaya-budaya asing yang terus menggerogoti kita. Contoh realnya apa? Kalau tradisi lisan? Tradisi lisan umpamanya kalau kita bisa secara cerita itu mungkin bisa ada cerita rakyat ya, cerita rakyat, ada suatu pantangan-pantangan gitu ya. Jadi kamu jangan duduk di depan pintu. Gitu kan, itu kan tradisi. Kalau pantun atau parian itu apakah termasuk budaya tradisi lisan? Bisa dikatakan demikian, karena semuanya akan bertema kebaikan, akan mengandung misi kebaikan. Itu ada di tradisi lisan. Kemudian ada manuskrip. Manuskrip juga menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan. Di manuskrip ini adalah salah satu catatan mungkin dari tradisi lisan itu yang kemudian dituliskan dalam sebuah naskah. Nah, jadi bentuknya adalah naskah, ada suatu dokumen yang itu nanti bisa diturunkan. Contoh, ada serat Pitung Panji Wijayakrama, ada niti sastra dan sebagainya, dan itu memuat tentang kehidupan, bagaimana manusia berkehidupan di masyarakat. Kalau ibaratnya memayu hayuning bawono, memayu hayuning pribadi, dan memayu hayuning sasamo. Apa itu? Sasomo. Nah, ini saya orang Jawa tapi nggak bisa Jawa ini saya ini ya. Ada memayu. Itu adalah konsep bahwa kita itu hidup di antara banyak orang. Kita hidup di antara banyak semesta. Jadi kita memang harus pandai-pandai untuk menempatkan diri di mana kita berada, beradaptasi dan berperilaku baik. Itu menjadi salah satu bagian dari kehidupan. Kalau di Kediri, kalau kita dulu tahu ya, kalau Kediri itu kan kerajaan dulunya ya. Apakah ada peninggalan dari kerajaan Kediri yang waktu itu yang sampai eksis sampai sekarang yang berupa manuskrip atau sejenisnya? Kalau kita melihat secara langsung dari zaman Kediri itu memang agak sulit kita cari, karena yang namanya manuskrip itu bahannya memang harus semacam kertas atau daluang atau lontar gitu ya. Kalau yang berbentuk cagar budaya itu sebetulnya yang masuk kategori manuskrip itu adalah sebuah prasasti. Ya, kalau prasasti itu kalau secara isinya itu sebenarnya termasuk manuskrip ya? Sesuatu dokumen. Iya, saya tahu di sini ada prasasti Tangkilan, ada prasasti Brumbung, ada prasasti Siman juga. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita mewarisi tentang manuskrip, tentang sejarah di masa lalu, peradaban di masa lalu yang ada sampai dengan saat ini. Kemudian yang berikutnya adanya adat istiadat. Jadi dalam sebuah masyarakat ibaratnya kalau kita bisa sampaikan itu ada desa Mawocoro, negara Mawototo. Artinya memang setiap desa itu memiliki cara tersendiri dan setiap kota memiliki tataan sendiri. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan antara satu desa dan desa lain. Punya khas tersendiri. Iya, punya ciri khas tersendiri, punya keunikan tersendiri, dan tentunya itu adalah mewarnai. Dan itu kalau tidak dilestarikan, disamaratakan habis, maka tidak akan ada lagi kebudayaan di situ, karena kebudayaan mesti harus beragam. Oke. Kemudian yang keempat ada ritus. Ritus adalah tradisi masyarakat. Contoh umpamanya setiap dalam kehidupan manusia Jawa khususnya itu ada namanya ritus daur hidup. Jadi ketika daur hidup itu ketika manusia sudah mulai menikah, nanti setelah mengandung ada mitoni, anaknya lahir nanti bedah siten. Iya, sampai nanti bedah bumi pun akan ada ritusnya. Sesuatu yang memang diperuntukkan bagi
masyarakat dan Tuhan. Dan gitu ya. itu sampai hari ini kalau kita lihat kondisi saat ini ya memang generasi muda mungkin banyak yang tidak tahu Tidak lah. tahu. Makanya kemudian Makanya undang-undang ini oke. untuk melindungi itu. Baik, selanjutnya apa ya? Selanjutnya ada pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional. Pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional itu adalah salah satu bagian penting dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat. Pengetahuan itu bagaimana orang bercocok tanam, Pranoto Mongso, bagaimana orang menebang pohon itu harus di bulan Maret. Itu ada perhitungannya. Nah, ini menarik ini, menarik ini. Kenapa Ya, harus tapi, bulan Maret? tapi mungkin kita bahas lain. Oke, kita fokusnya pada Ya. apa itu objek tadi ya, objek kemajuannya ya. Terus kemudian teknologi tradisional bagaimana orang Jawa membuat bangunan tanpa paku, tidak boleh nyentuh tanah karena di Jawa itu adalah daerah cincin api yang rentan bencana. Dan ini kearifan lokal. Jadi kalau rumah Jawa itu tidak menancap di tanah, maka terjadi gempa apapun, rumah itu nggak bakal runtuh, hanya bergoyang-goyang saja. Apakah kemudian undang-undang ini lebih karena tadi yang disampaikan dicontohkan itu adalah Jawa gitu ya? Apa undang-undang ini lebih ke Jawa sentris atau sebenarnya secara apa itu kebudayaan di Indonesia ya mestinya? Kalau undang-undang ini tentunya untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Karena di Sumatera pun ada tradisi lisan, ada manuskrip, di Sulawesi pun ada. Jadi kita nggak tidak Jawa sentris. Cuma saya mengambil contoh yang lokal Jawa. Karena kita di Jawa gitu ya. Baik. Terus kemudian berikutnya ada seni, kesenian. Nah, seni ini yang biasanya kita seringkali penafsiran budaya adalah seni. Padahal seni adalah bagian dari budaya. Bagian kecil dari 10. Seni adalah bagian kecil saja. Tapi kita kadang-kadang ada penyempitan makna budaya sebagai suatu kesenian. Iya, ini saya sering sekali. Nah, seni seperti itu. Betul. Jadi seni sendiri itu sebenarnya adalah media ekspresi, mengekspresikan diri dalam bentuk gerak dan irama. Itu menjadi sebuah seni. Dan seni itu nanti juga bermacam-macam, ada seni tradisi, seni modern, seni kontemporer. Nah, itu sangat lengkap. Sangat lengkap ya. Dan Yeah. film juga mungkin ya. Termasuk film di situ karya ada seni, sastra. karya sastra. Terus yang kedelapan ada bahasa, bagaimana kita menggunakan bahasa ibu dengan baik dan kita bisa melihat saat ini anak-anak kita ya sekarang dia ajari menyebut aja sudah nggak mau mas atau mbak, Betul. kakak, Iya, adik. Kita udah kehilangan jati diri Betul. sebetulnya itu. Maka saya sendiri mungkin ya kita sendiri ya membiasakan itu kepada anak-anak kita ya. Kadang-kadang kita lupa. Lahir diajari pakai bahasa Indonesia. Nah, ini remaja bahasa yang itu saat hilang. ini. Itu yang sangat memprihatinkan kita. Artinya secara ada degradasi apa ya mungkin etika mungkin ya. Iya. Ketika menyebut yang lebih tua itu dengan panggilan namanya langsung atau apalah yang justru itu kalau menurut kita dari Jawa itu kurang pas gitu ya. Betul. Oke. Nah, Baik, ya, selanjutnya. itu. Kemudian ada permainan rakyat. Nah, Ini menarik ini rakyat ini. Kita tahu saat ini dunia gadget ya. Semua serba gadget dan Serba gadget. sosialisasinya sangat berkurang. Padahal yang namanya kebudayaan kita, peninggalan nenek moyang kita, leluhur kita, itu anak-anak diajari dengan saling bermain bersama, bekerja sama bersama, melakukan apa istilahnya dengan strategi yang bersama. Nah, melalui permainan rakyat semacam ada bentengan, Gofar Sodor, terus saya ingat itu skillnya sering kali main itu. ya Ada lagi apa ya itu yang pakai apa itu hati lele, pati lele, dan hampir saya tidak menjumpai sekarang, hampir tidak menjumpai. semua serba gadget dan itu sangat memprihatinkan. Kemudian yang terakhir adanya olahraga tradisional. Olahraga tradisional itu adalah juga warisan leluhur kita yang sekarang sudah diambang kepunahan. Di Kediri sendiri ada sebuah olahraga tradisional yang menarik. Nah, Olahraga tradisional khas Kediri. ada ya? Ada. Saya baru tahu ini. Apa Ya. ini? Itu semacam pencak.
pencak silat begitu, tapi digerakkan dengan cara menari. Wah, menarik ini. Ya, ini saya belum ketemu ya. Ketemu ya. Kalau di Brazil ada capoeira, gerakan-gerakannya Betul. mengikuti ritme musik Ya. dan sebagainya. Di Ada. Kediri ada. Ada. Jadi dia gerakan silat, tapi gerakannya lambat, jadi kayak tarian. Oh. Itu. Coba nanti kita bahas lagi ya. Oke, ini karena agak- saya penasaran nih, tiba-tiba penasaran. ada yang miss. Baik ya. Iya. Nah, terkait dengan undang-undang tadi, sejauh ini bagaimana implementasinya? Karena kita kalau undang-undang sudah diundangkan di tahun 2017, kemudian kita sampai hari ini di tahun 2024, sejauh mana implementasinya secara umum? Iya, Tidak memang agak kalau kita melihat ya, sebenarnya ketika undang-undang itu munculnya di tahun 2017 itu sebenarnya sudah ada generasi yang sudah ada gap generasi ya. Jadi sebetulnya kalau undang-undang itu, bayangkan kalau itu terbit mungkin di era tahun 70 atau 80 mungkin akan lebih efektif membentengi. Tapi apapun itu kita tetap memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dalam menciptakan regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Nah, undang-undang ini sebetulnya sifatnya memang berjenjang. Artinya tidak hanya undang-undang yang diterbitkan terus dibiarkan begitu saja, tapi dikawal. Pengawalannya pun kami melihat sangat ketat. Jadi mulai dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kemudian dari Kemendagri, dari beberapa kebijakan-kebijakan peraturan pemerintah dan semuanya itu rata-rata juga turut serta mendukung kegiatan itu. Jadi kalau kita melihat kebudayaan dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 ini, jika diaplikasikan di daerah itu kan memang sedikit memiliki kesulitan karena memang saat ini pertama definisi kebudayaan memang belum satu paham, satu bahasa, kemudian pelaksananya juga berbeda. Namun demikian melalui pemerintah daerah, jadi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten itu juga mengawal itu karena berjenjang itu tadi. Jadi dari munculnya undang-undang, maka harapannya ada penyusunan naskah pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, BPKD. Nah, dari BPKD itu nanti diaplikasikan lagi melalui RPJMD. Nah, menjadi dasar untuk pembangunan RPJMD. Artinya jelas ya kalau di RPJMD itu harus berdasar itu, terukur gitu ya. Betul sekali. Jadi semuanya sudah diarahkan sesuai dengan jenjangnya begitu, dari yang pusat ya nanti RPJMD pusat, nanti yang RPJP ya itu nanti di daerah, itu semuanya harus berdasarkan pada naskah-naskah pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Berarti bisa dibilang PPKD ini sebenarnya output dari undang-undang itu sendiri ya, di Iya, daerah. bisa dikatakan seperti itu. Oke. Nah, kalau di Kediri gimana Pak? Ya, kalau di Kediri alhamdulillah, jadi kami dari pemerintahan Kabupaten Kediri sudah membuat ya, sudah menyusun naskah PPKD dan sudah disahkan oleh pimpinan daerah. Kemudian diaplikasikan dalam RPJMD tentunya. Cuma ini masih dalam proses penyusunan. Nanti mungkin di tanggal 15-16 itu nanti ada DES dengan beberapa provinsi dan kementerian, direktur pelindungan. Nanti mungkin akan lebih efektif untuk dipandu ke arah sana, karena memang belum adanya kesepahaman secara umum. Jadi nanti butuh dibantu untuk melakukan DES untuk pengaplikasian di Baik. Kalau kemudian kita tarik ini sebenarnya menarik nih. Kebetulan saya juga banyak bersinggungan dengan teman-teman pelaku desa wisata ya, karena memang kita sering mendampingi. Nah, kalau kemudian undang-undang ini adalah terkait dengan pelestarian dan pelindungan kebudayaan. Kalau kita ngomong desa itu pasti potensinya banyak, ada potensi alam, bisa potensi
buatan maupun potensi budaya. Sebenarnya ada korelasinya tidak sih antara undang-undang ini dengan kegiatan pelestarian di tingkatan desa? Itu sangat sangat berkorelasi dan itu sangat mendukung kalau kita bicara tentang potensi desa yang bisa dijadikan sebagai destinasi begitu ya. Kalau kita bicara pengembangan sekarang kan lagi boomingnya desa wisata yang berbasis kebudayaan begitu, itu tentunya sangat berkorelasi dan bisa menjadi salah satu stimulan bagi pelestarian kebudayaan. Jadi kita justru melihat ini sifatnya jadi bottom up, dari tidak top down. Jadi kalau undang-undang sifatnya top down begitu, kalau mereka sudah melakukan itu dan mereka menyadari bahwa ada potensi yang lebih tinggi di wilayahnya, yaitu kebudayaan, dan mereka menjual dalam tanda kutip, itu menjadi salah satu bentuk pelestarian. Karena sebetulnya kalau kita melihat realistiknya, itu benteng kebudayaan itu yang paling dekat itu di pemerintahan desa. Pemerintahan desa. Iya. Sebagai apa? Kalau istilahnya kita sekarang sebagai ujung tombaknya ya. Ujung tombak sekaligus benteng pelestariannya. Artinya implementer yang paling bawah itu berarti di tingkatan desa. Iya, pemerintahan desa. Ya. Dan itu pun yang tadi saya sampaikan, ketika undang-undang itu muncul, regulasi yang lain juga muncul untuk mendukung. Nah, pemerintahan desa juga tidak perlu takut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis kebudayaan, karena mereka juga ada payung hukumnya. Jadi ada Permendagri nomor 18 itu juga terkait dengan perlindungan kebudayaan melalui lembaga adat desa. Nah, lembaga adat desa ini juga nanti bisa disinkronkan dengan wisata yang berbasis desa itu, ya, berbasis kebudayaan di desa, gitu. Betul. Jadi saya melihat justru ini salah satu hal yang penting dan butuh untuk ditingkatkan. Artinya potensi budaya dari desa ini justru bisa dianggap sebagai apa ya, untuk konkret nyata terkait dengan pelestarian budaya itu sendiri ya. Iya. Oke. Baik, saya kira bincang-bincang kita akan lebih seru lagi nantinya, tapi ini terkait dengan evaluasinya Pak Eko. Ya. Nah, evaluasinya. Kita tahu bahwa tadi disampaikan implementasinya baik di tingkatan daerah maupun sampai ke desa. Ya, kemudian muncul pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang alhamdulillah di Kediri sudah ada gitu ya. Nah, kita ngomong evaluasinya ini. Nah, evaluasi terkait dengan kebijakan tersebut, artinya terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, di Kediri tadi seperti apa di Kediri? Kita tahu ada 3 teori terkait atau pendekatan terkait dengan evaluasi sebuah kebijakan. Yakni ada evaluasi semu, ada evaluasi formal, dan juga evaluasi teoritis ya. Dari undang-undang tersebut dan beserta dengan visinya tentunya, untuk evaluasi ini kira-kira yang paling pas menggunakan pendekatan yang mana? Iya, sebetulnya kalau kita bicara undang-undang ini tercipta ya, itu memang mendeskripsikannya sangat gamblang dan tujuannya juga sangat jelas. Jadi ini sudah tidak lagi benar salah seperti yang awal yang semu ya. Kebenaran itu kan akan muncul sendiri ya. Salah begitu ya. Sedangkan ini kan memang ada semacam tindakan konkret yang memang harus dikawal. Jadi kalau menurut hemat saya itu memang lebih ngarah ke formal. Karena itu tentunya akan ada peran-peran yang terus mengawal itu terus dan sampai ke bawah. Meskipun ya di kenyataannya memang mungkin agak terseok-seok, tapi apapun itu adalah salah satu upaya, dan upaya ini memang kalau saya melihat tidak pernah habis ini, dari kementerian, dari provinsi, dan semua regulasi daerah juga mulai diciptakan untuk mendukung kegiatan ini, undang-undang ini ya. Itu menunjukkan bahwa ada semacam gotong royong di situ untuk pelestarian. Ada upaya formal begitu yang untuk terus mengawal. Karena mungkin memang dari konsep dasarnya ini adalah salah satu yang urgent, sesuatu yang istilahnya nyerempet bahaya kepunahan istilahnya budaya ini kan begitu.
Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi saya bisa melihatnya ini adalah salah satu formal. Formal ya, karena memang apa ya, tolak ukurnya jelas, indikatornya juga jelas, outputnya targetnya jelas. Salah satunya tadi perhitungannya ada dan salah satu dibentuknya adalah PPKD tadi. PPKD. Betul. Dan itu ada pemaksaan juga di situ. Pemaksaan ya. Iya, karena kenapa saya bilang pemaksaan? Karena memang melalui Kemdagri itu bupati wali kota harus wajibnya ini. Wajib punya. Oke, menyusun regulasi. PPKD. Oke. Baik Sobat Unik, saya kira diskusi yang sangat menarik, bincang-bincang yang santai tapi mudah-mudahan substansinya bisa ditangkap semua oleh Sobat Unik, bahwa undang-undang ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertujuan untuk melindungi, melestarikan dan menjaga kebudayaan di tengah-tengah gempuran kemajuan teknologi, gadget dan sebagainya yang sudah mulai menggerus generasi budaya bagi generasi kita, penerus kita, khususnya bagi generasi milenial atau gadget ini ya, yang sangat familiar dengan teknologi dan gadget terutama. Bahkan anak-anak kita tentunya ya. Generasi alpha. Generasi alpha. Saya kira itu, terima kasih Sobat Unik, kita jumpa lagi dalam bincang-bincang berikutnya bersama saya. Mungkin cukup demikian, mudah-mudahan bisa ditangkap apa substansinya tadi. Saya Husin Barok dan rekan saya Eko Priyatno Triwarsa. Kami menyampaikan selamat berjumpa dan semoga Sobat Unik selalu dilimpahi dengan kebahagiaan dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, sampai jumpa.